ternyata penemuan-penemuan ini menarik sekali karena saya baca beberapa hari yang lalu bahwa ini kan anak-anak pintar ya. Nah ini ada sesuatu yang menarik gitu. Rumah sakit jiwa Grogol, itu pasien-pasiennya melakukan eksperimen. Malam ini saya bawa 2 hasil eksperimen ya. Halo. Halo Om Deddy. Hai, Yuda, Ya, saya tadi dapat bisikan maut. Katanya lu ngevlog di tempatnya Raditya, nggak dapat callingan lagi dari Hitam Putih. dipancing Om. Jadi kayak, Yud lu kok sekarang kegiatannya apa? Sinetron. Udah bungkus Om. Udah bungkus Bang Radit gitu. Terus Hitam Putih nggak di calling. Tapi abis ngomong gitu di calling lagi. Sombong sih waktu itu. Hah? Sombong sih waktu itu mau saya terusin tiap hari, kamu main sinetron. Oh, jadi semua gara-gara lu, Yud? Riki ke bawah. Dia Soalnya nggak kan tahu pekerjaannya kita apa-apa. berdua ya, Enggak, Deddy ya? serius. Dulu kan gini loh. Kan yang namanya tim produser semua kan juga pasti nanya sama hostnya dong. Iya, betul. Maksudnya hostnya nyaman nggak nih? Dengan kehadiran kita dengan berdua. kehadiran? Nah, gue waktu itu bilang, gue sih nyaman. Kalau lu bilang waktu itu Om Deddy nggak setuju sama kita berdua? Cuman karena Yudanya main sinetron, ya saya bilang ya udah ganti kalau main sinetron gitu. Oh, Kan sekarang udah abis nih Om sinetronnya Om. Ayolah Om, ajak lagi lah Om. Emang sinetronnya habis? Abis Om. Kok cepet banget? Iyalah, cuma 28 episode Om. 28 episode tiap hari? Iya, setiap hari sayanya yang jarang-jarang tapinya Om. nah karena di episode 28 episode? 28 saya cuma nampil di 11 apa? 11 episode. Itu jadi pas selesai. Keling masuk, Habis. penulis skenario-nya bingung. Pusing. Aduh, ini buat apa nih? Buat Keling gimana ya dialognya gitu susah. Oh, itu Atau Keling nggak bisa abisnya- pakai bahasa manusia. Nah iya benar. Abisnya abis atau diputus cerita tengah cerita? Diputus lah Om. Oh diputus. Masa 28 cerita udah itu tamat enggak dia tamat secara terpaksa Om. Itu makanya jangan salah pilih ya. Iya nyesel saya. Hitam Putih sudah berapa ribu episode kita? Ya jangan dibandingin lah. iya. Ini mah berkualitas. Berbobot. Hitam Putih itu berbobot. Oh. Ya ini saya hati-hati nih, nanti kalau satu saat Hitam Putih bungkus ya, dia di acara lain ngomongin di acara saya nggak berkualitas nih. Enggak lah, kita nggak gitu ya, Ling ya. Iya. Kita mah setia sama Hitam Putih pokoknya. Oh iya. Baik. Coba dibuktikan lah kalau Siap, gitu oke, kesetiaan. selamat malam pemirsa, kembali lagi di Kabar Kabur. Tak ada kabar yang kami kabari. Karena kami Kabur-kaburan. Ya, seperti biasa, Kabar Kabur itu selalu punya tema-tema yang unik dan kreatif ya, Ling ya. Tapi Rick, sebelum masuk ke tema gue tuh rada sebel sama lu. Kenapa? Tadi lu sempet mojokin gua. Kenapa nih Rick? Ya karena pertama, Ling, ini gue jujur aja nih di depan pemirsa ya. Lo tuh yang pertama lu udah sombong sekarang, nggak pernah mau gue ajak nongkrong setiap malam. Sebenarnya gua nggak nongkrong tuh bukan karena sombong. Tapi karena gue sebel, setiap gue nongkrong malam-malam selalu dibilang, lu kok ketemu setan jangan takut, bukannya lu, setan yang takut ketemu lu. Kabur. Katanya setan kabur ketemu gue, Rick. Padahal kemarin gue ketemu setan, setannya nggak kabur. Tapi Setannya malah ngerangkul gue terus bilang, kau kan anakku yang hilang. oh ya udahlah, daripada kita ngomongin Yuda Keling yang mirip setan, Anaknya. ya apapun itu, kita akan ngebahas bintang tamu pemirsa. Yap, kali ini ada 3 orang pelajar yang sangat-sangat berprestasi. Betul banget. Di saat ada sebagian pelajar yang coret-coret seragam karena kelulusan, Iya. ada yang ugal-ugalan naik mobil, Ada yang pas ditilang ngakunya anak jenderal. iya. Dan mereka ini ada anak SMA yang membuat karya dan diundang ke Amerika, Lik. Iya, keren banget diundang ke Amerika. Lu tahu mereka ngapain ke Amerika? Ngapain tuh, Rick? Coret-coret seragam. Bikin karya dong. Dia tuh diundang sama NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat. Iya, betul. Dan gue yakin 3 orang pelajar ini yang berprestasi tuh yakin nggak pernah tawuran, Rick. Iya, Dia betul. tuh selalu belajar. Betul, karena banyak sebagian pelajar di Indonesia itu yang hobinya tuh tawuran, Ling. Iya, betul, hobi Gue banget. pernah ngeliat ada pelajar tuh pemirsa yang saking hobinya sama tawuran, itu kalau misalkan sehari nggak ikut tawuran, itu kayak ada yang kurang dalam dirinya dia. Jadi di rumah dia menggigil gitu, ditanya sama ibunya, kenapa kamu nggak tawuran mah hari ini? Tapi Rick, kalau ngomong Ya. tawuran, yang bisa tawuran menurut gue itu cuma anak STM. Kenapa? Kan biasanya tawuran gitu tuh, pakai
pakai apa? Gesper. Ujungnya diikat gear motor. Oh iya betul, karena SMK otomotif Iya, kan. betul. Kalau gue kan orang Ambon ya, Ling ya. Iya. Orang Ambon itu kebanyakan kalau tawuran yang gue lihat ya, itu nggak pernah pakai gesper ujungnya gear motor, nggak pernah. Dia tuh pasti kalau tawuran itu gesper ujungnya anak STM. Di gesper biar Susah bisa. banget. Tapi Rik, yang bisa tawuran coy cuma anak SM komputer anak SMK otomotif Rik. Kenapa? Nggak bisa anak SMK lain, bisa anak SMK Tata Boga tuh nggak bisa tawuran. Pada SMK otomotif kan enak tawuran lempar gear. Iya, gue pernah lihat tuh. Ah. Ada anak SMK, pemirsa saya pernah lihat anak SMK gear motor itu dilempar tuh ke musuhnya, set. Sama musuhnya ditangkap, set. Berapaan gitu ditawar. Malah COD-an di situ. Soalnya gitu, kalau anak misalnya SMK komputer, SMK otomotif lempar gear. Iya. Coba anak SMK Tata Boga tawuran, gimana? Yang dilempar apaan? Masa bakuan? Lempar musuhnya bukannya kabur malah mangap. Set. Habis makan punya terus ngedumel, ngasih gorengan nggak ngasih cabe. Orang Indonesia kan pengen pakai cabe kan kalau makan Iya gorengan. betul. Dan kalau anak SMK Tata Boga tawuran itu pasti gespernya diganti pakai spaghetti. Wih. SMK biasa tawuran bilangnya, woi gua bacok lu. SMK Tata Boga, woi gua tumis lu. Kreatif, luar biasa. Namanya juga anak Indonesia ya. Anak-anak Indonesia tuh kreatif. Apalagi kemarin itu kan baru selesai ujian nasional, Ling. Yap, dan ujian nasional tahun ini itu cuma ada 5 paket soal. Beda banget kayak zaman kita. Betul. Zaman kita berdua tuh ada 20 paket soal. Ya, satu orang itu satu Dan satu paket. kelas cuma ada 20 orang. Jadi satu kelas nggak ada yang paketan soalnya sama. Kalau kita mau nyontek harus ke kelas sebelah. Ini ribet, nyontek aja harus pakai kurir. Gimana kalau misalkan kurirnya itu pakai kurir juga gitu ya? Iya. Saling ngasih. Dari A sampai ke kita jadinya C gitu. Nggak lulus bisa. Tapi anyway pemirsa, karena tadi kita ngebahas si siapa namanya Yang mereka mau- berdua ini kan yang ke luar angkasa kan? Iya, dia mau ke apa namanya? Ke luar angkasa. Diajak NASA mau buat ke antariksa gitu. Iya, keluar- Antariksa sama luar angkasa sama ya? Bro? Sama. Dan menurut gua, orang Indonesia diajak NASA keluar angkasa, Iya. itu ada beberapa hal-hal yang menurut gua nggak boleh dilakuin di luar angkasa. Mungkin bukan nggak boleh, Rik, tapi ada beberapa kegiatan yang nggak bisa dilakuin di Iya. luar angkasa. Betul. Contohnya ada di gambar ini nih. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini nggak bisa dilakuin di luar angkasa. Mesen nasi ayam bakar, nasi uduk, nggak bisa. Bukan masalah mesennya, Pak. Apa? Masalahnya kenapa tuh tukang pecel ada di sana? Dan lagian ya di sana kan Rik nggak ada hewan gitu, nggak ada ayam, Iya, nggak ada betul, ikan, betul. nggak ada lele. Berarti itu menunya yang bener apa ya? Iya, gue curiga jangan-jangan nama menunya tuh aneh-aneh. Apa? Nanti ada Pluto apa asam manis. Atau oseng-oseng Merkurius. Atau ada Neptunus goreng tepung. Apa yang namanya aneh-aneh? Nih ada lagi gambar kedua. Nah ya, ini ada gambar kedua yang nggak mungkin dilakuin di luar angkasa. Sat. Nah, ini saking jauhnya Bekasi. Jakarta sama bumi ke kanan, Bekasi ke kiri. Ini Oh. ya ini nggak mungkin ada sih, maksudnya di sana masa ada petunjuk jalan gitu di bulan itu nggak mungkin ada. Ini tuh sindiran Rik sebenarnya, bukan nggak mungkin ada sindiran buat Oh. anak-anak Bekasi yang jauh banget. Iya, Lihat iya, deh, iya. arahnya tuh dibedain. Jakarta bumi, Bekasi sana. Ya, Nah dia ini di mana ini dia? di bulan coy. Nih, gambar ketiga Ini dia ada gambar ketiga yang nggak bisa dilakuin. sama astronot. Nah. Hidungku gatal. Itu gimana caranya Ini. astronot Ini buat unik, unik nih. Iya. Mau garuk kan ada kacanya. Iya, Kalau harusnya- dia garuk kegores. Kan nggak ada goresnya kayaknya tuh. Harusnya astronot ini nyewa orang buat di dalamnya juga. Ini kaca astronotnya kayak mahal nih, kayaknya lapisannya pakai tempered glass nih dia. Ini unik banget nih. Yang selanjutnya ada nih gambar ke. Ini gambarnya udah cukup itu aja, Rik. Oh, Cuma ada terakhir. 3. Oke. Kita sekarang bahas bintang tamu yang satu lagi, ada Firman. Ya, ada Firman, adik kita yang masih SD tapi udah membuat satu inovasi bagus ya. Iya, dia tuh bikin tas anti maling. Ya. Jadi cara kerja tasnya itu kata si Firman tadi gue diceritain, tasnya itu dikonekin ke handphone, jadi nanti kalau tasnya diambil orang, handphonenya bunyi. Betul. Tapi ini permasalahannya satu, Rik. Kenapa lu? Ik? Gimana kalau handphonenya ada di dalam tas? Terus Yang bunyi siapa? ya Firman ya. Maling gitu. Stop. Jangan susah. Ya, oke pemirsa. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing ke pemirsa semua. Ya. Kita balikin ke Mas Dedi. Oke, baik.
Oke, baik, terima kasih. Saya potong dulu, kita akan balik lagi saya satu jam. Mana-mana tetap di Hitam Putih. Jadi Thomas Alva Edison itu menciptakan bohlam lampu. Nah kalau nggak salah tuh sampai anggaplah 1000 kali bohlam lampu itu dinyalakan pecah gitu kan, dinyalakan pecah meledak kan. Terus temannya kalau nggak salah temannya ngomong gitu, kamu ngapain meneruskan proyek ini gitu? Toh udah terbukti tuh 1000 kali kamu nyalain pecah gitu. Terus dia mengatakan, oh saya nggak gagal, saya menemukan 1000 cara meledakkan bohlam lampu.